Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Alifa sebagai wali kelas 4 yang telah berkenan hadir di acara GIMET pada siang hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Islamia sebagai wali murid yang berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk wawancara di siang hari ini. Langsung saja ya. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada jenengan semua bagaimana tentang perkembangan sekolah kita selama ini. Tentunya sebagai wali murid selama ini pasti haruslah ada hubungan baik antara siswa, antara putra jenengan dengan wali kelas. Begitu juga antara wali kelas dengan wali muridnya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Widya sebagai wali kelas 4. Yang pertama, bagaimana Anda merasakan dampak kurangnya pelatihan dalam manajemen kelas terhadap pengalaman pengajaran Anda, Bu? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Firdaus. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana sih dampaknya kurang pelatihan dalam manajemen kelas terhadap seorang guru? Jika seorang guru tersebut kurang pelatihannya dalam manajemen kelas, cara mengatur kelas, cara mengelompokkan siswa, bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah, itu sangat berpengaruh keras terhadap dampak dan perkembangan siswa tersebut. Jika seorang guru tersebut kurang pelatihannya, maka jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran mengajar itu terjadi, timbulnya masalah, maka guru tersebut akan kurang atau bingung cara mengatasi permasalahan tersebut. Beda halnya dengan seorang guru yang telah terlatih dalam memanajemen kelas. Beda penanganannya. Mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, berarti bisa saya simpulkan dari jawaban jenengan, bagi seorang guru memang harus punya banyak pelatihan, punya banyak pengalaman, baik itu pelatihan secara daring atau pelatihan secara luring, gitu ya Bu ya? Ya, benar sekali Bapak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, apa keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam manajemen kelas yang Anda rasakan perlu ditingkatkan melalui pelatihan tambahan? Yang menurut saya sangat penting terkait perkembangan zaman sekarang yaitu perubahan kurikulum merdeka yang secara umum sangat memerlukan perannya IT dalam proses pembelajaran, karena pada dasarnya masih kebanyakan guru tersebut kurang memanfaatkan IT yang ada. Padahal dalam platform Merdeka Mengajar tersebut sudah banyak nih contoh-contohnya, sudah banyak cara mengatasinya, cara proses pembelajarannya seperti apa, itu sudah banyak. Namun guru-guru sekarang ini mengesampingkan proses pembelajaran tersebut. Menurut saya sangat penting keterampilan penguasaan IT dalam proses pembelajaran. Mungkin pelatihannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Sekarang saya ingin pindah ke Bu Islah sebagai wali murid ya Bu ya, atas nama saudara Noval ya Bu ya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana persepsi Anda? Kan jenengan kan sebagai wali murid tentunya aktif
aktif dalam istilahnya komunitas wali murid, entah itu Ya. baik di WA, kan ada komunitas wali murid kita di sekolah kita ya, Paguyuban. paguyuban. Jadi persepsi Anda terhadap pengalaman selama ini dan keterampilan guru dalam manajemen kelas dan interaksi dengan siswa. Jadi bagaimana interaksinya guru selama ini, sepengetahuan Anda interaksinya guru dengan siswa. Menurut jenengan bagaimana? Baik, terima kasih Bapak waktunya. Menurut saya selama ini dari pengalaman yang sudah saya lalui selama 2 semester dengan Ibu Widya, itu keterampilan guru, interaksi antara guru dengan siswa itu sudah cukup baik. Cuman mungkin Bu Widya jika kalau ada masalah dengan siswa mungkin bisa disampaikan secara pribadi atau chat pribadi dengan wali murid ya. Karena kenapa? Karena jika chat permasalahan individu kemudian dibahas di grup, itu biasanya nanti Bapak ada kesalahpahaman di sana. Mungkin cuman itu. Untuk penyampaian interaksi yang lain seperti misal ada pengumuman apa di sekolah seperti itu sudah bagus penyampaiannya untuk Bu Widya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bu Widya. Saya sebagai wali murid itu sudah bagus. Seperti itu. Interaksi antara Bu Widya dengan wali murid ya itu sudah bagus. Kalau untuk Bu Widya dengan siswa, karena saya kan di sekolah tidak tahu ya Bapak bagaimana interaksinya Bu Widya dengan murid-muridnya, saya kurang paham. Cuman menurut anak saya, menurut Noval itu sudah bagus Bu Widya. Informasi yang telah sampean dapat dari putranya sampean ya Pak? Iya, Ya Bu ya. iya itu sudah bagus. Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Anda dapat mendukung guru dalam memperoleh pelatihan yang diperlukan? Tentunya kan selama mengajar kan seorang guru itu perlu ada peningkatan Iya, kualitas. benar Bapak. Jadi untuk memperoleh pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengajaran dan kedisiplinan di kelas, upaya dari paguyuban sampean sebagai wali dari perwakilan dari wali kelas, menurut sampean apa? Menurut saya sangat mendukung Bapak. Saya sangat mendukung Bu Widya untuk mengikuti pelatihan yang mungkin akan diadakan oleh sekolah. Karena sangat bagus nantinya ke belakangnya untuk keterampilan siswa mungkin atau untuk Bu Widyanya sendiri dalam memanajemen kelas bagaimana. Itu saya sangat mendukung sebagai wali murid demi mengembangkan potensi anak didik kita semua seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Selanjutnya saya ingin kembalikan lagi ke Bu Widya. Pertanyaan selanjutnya, untuk keterbatasan sumber daya ini Bu. Kita kan di sekolah ini kan punya sumber daya, baik itu sumber daya di lingkungan atau sumber daya yang ada di kelas kita. Nah, menurut jenengan, bagaimana keterbatasan sumber daya fisik, misalnya ruang kelas atau peralatan, itu mempengaruhi pengajaran Anda di kelas? Baik, terima kasih Bapak. Saya akan menjawab. Kekurangannya fasilitas yang ada di kelas itu sangat berpengaruh terhadap siswa. Contohnya saja, jika ruang kelas tersebut kotor ataupun tidak ada kipas, tidak ada ventilasi udara ataupun udara di sekitar bisa dikatakan dengan banyaknya polusi, itu siswa tidak akan fokus terhadap pembelajaran yang berlangsung. Otomatis materi yang akan disampaikan oleh guru, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru dengan siswa itu akan terhambat. Begitu Bapak. Jadi konsentrasi anak dalam memperoleh pelajaran itu kurang ya Bu ya? Kalau istilahnya fasilitasnya itu kurang. Ya, betul sekali Bapak. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, bagaimana Anda berkolaborasi dengan staf sekolah? Tentunya kan tidak mungkin sampai melengkapi peralatan atau sumber daya yang ada di kelas sampean itu kan
dengan usaha sampean kan tidak mungkin itu. Jadi jenengan kan harus berkolaborasi dengan staf atau pihak sekolah. Jadi bagaimana usaha Anda berkolaborasi dengan staf pihak sekolah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada? Nah, contohnya saat sebelum memasuki ajaran baru, otomatis kan siswa akan menempati ruang kelas tersebut ya Bapak. Perlunya tata ruang kelas, tata meja itu kan sangat berpengaruh untuk daya tarik belajar siswa. Saya biasanya berkolaborasi dengan Ibu Ayu atau minta bantuan dengan guru laki-laki yang ada di sekolah. Karena untuk kayak membersihkan atap yang tinggi kan bagi saya seorang perempuan kan kesulitan, apalagi kayak mengecat. Nah, itu kan perlu kekuatan Bantuan. atau dari seorang guru laki-laki. Seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih Bu Widya. Sekarang saya kembalikan ke Ibu Isla lagi sebagai wali murid. Menurut sampean, Bu, bagaimana Anda berkomunikasi dengan guru untuk memahami bagaimana keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi pengajaran anak Anda? Jadi umpamanya di kelasnya kelas anaknya sampean selama ini yang tadi Bu Widya sebutkan, kelasnya masih tidak begitu bersih. Kebetulan kelasnya Bu Widya ini kan ada di kelas sebelah timur ya. Iya. Ya, nyuwun sewu kalau bisa dibilang kelas yang masih belum direhab daripada kelas yang ada di sebelah barat. Nah, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan guru untuk istilahnya keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi pengajaran anak Anda di sekolah? Ya, baik Bapak, terima kasih. Kalau dari saya pribadi ya Bapak, saya tidak, karena saya tidak tahu tempat atau kelas saat mengajar ya. Di sini saya tidak begitu mempermasalahkan. Maksudnya begini, saya lebih ke sumber daya ini kan banyak. Saya lebih ke buku pembelajarannya, Bapak. Kalau saya, mohon maaf, bukannya saya karena saya nggak tahu ya Bapak, lingkungan di sekolah itu seperti apa, begitu ya saat Bu Widya. Mungkin kalau kebersihan itu kan sudah ada tukang kebunnya ya. Nah, yang saya permasalahkan di sini bukan permasalahkan, kalau bisa ditingkatkan dari sekolah, itu masalah buku pengajaran, buku pembelajaran. Karena yang saya tahu selama ini Bu Widya ya, buku pembelajaran dari sekolah itu kan tidak semua siswa itu punya, ya Bu. Iya, betul. Dan itu bisa dipinjamkan dari sekolah dan tidak bisa dibawa pulang. Itu pun bukunya terbatas, begitu. Nah, kalau menurut saya, kalau bisa sekolah itu menyediakan buku untuk siswa itu yang sesuai dengan jumlah siswa. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi Bapak, Ibu, sangat mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau lingkungan sekolah atau lingkungan fisiknya itu bisa diatasi oleh Bu Widya dan tukang kebun ya. Karena ini saya sebagai wali murid, saya lebih ke buku pembelajarannya seperti itu. Oke, berarti ini termasuk masukan juga ya Bu ya, dari sampean sebagai wali murid. Kalau selama ini memang buku yang ada di sekolah atau di kelas-kelas itu jumlahnya memang kurang ya Bu ya. Iya, dan itu sangat berpengaruh Bapak kalau ada PR seperti itu, susah siswa kan. Mungkin nanti ini dengan Bu Widya bisa diinformasikan dengan pihak Bendahara BOS sebagai istilahnya penyatok barang atau yang istilahnya memenuhi kebutuhan yang ada di kelasnya, yang di kelas-kelas yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Isla. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Widya. Menurut jenengan Bu, bagaimana Anda menjelaskan pendekatan Anda dalam menangani kedisiplinan di kelas kepada wali murid?
Mengenai kedisiplinan, biasanya saya sudah membuat kesepakatan pembelajaran di awal ketika sebelum pembelajaran berlangsung. Biasanya saya mengkomunikasikan dengan siswa. Misalnya, jika datang terlambat, hukumannya seperti apa? Misalnya memilih sampah di depan kelas atau membuang sampah, seperti itu, Bapak. Saya setelah itu mengumumkannya pada wali murid agar lebih disiplinkan lagi muridnya ketika ingin diberangkat sekolah itu bangunnya lebih pagi agar tidak mendapatkan sanksi. Itu. Berarti ada sinkronisasi antara wali murid dengan wali kelas ya Bu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya untuk Bu Isla. Iya Bapak. Menurut sampean Bu, bagaimana Anda melihat peran orang tua dalam mendukung kedisiplinan di sekolah? Ya, baik Bapak, terima kasih. Kalau dari saya sendiri Bapak, alhamdulillah kalau untuk keterlambatan, saya sudah membangunkan anak saya itu tepat waktu, insya Allah ya Bu Widya. Cuman untuk ini Bapak, kadang Noval itu mohon maaf ya Ibu Widya sebelumnya, ini saya sedikit bercerita. Mungkin untuk keterlambatan Bu Widya sudah bagus ya, ada punishment-nya, ada hukumannya. Cuman untuk ini biasanya Bapak, masalah PR Ibu Widya. Karena ini kan kedisiplinan juga ya. Mungkin kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau belum mengerjakan PR itu diberi hukuman yang agak ada pembelajaran untuk siswa sehingga siswa nantinya tidak mengulangi lagi. Karena seperti ini, waktu itu Noval pernah cerita kepada saya, itu dia katanya ada PR, saya suruh kerjakan, katanya nanti Bu Widya juga ini apa, ada siswa waktu itu yang tidak mengerjakan PR cuman disuruh itu aja gitu. Akhirnya mereka tuh lebih kayak mengentengkan gitu Bu Widya. Mungkin itu sih yang lebih diperhatikan lagi ya. Kalau untuk tadi masuk kelas itu alhamdulillahnya sudah diberi hukuman yang mungkin anak-anak sudah bisa untuk pembelajaran kan apa namanya disuruh milih sampah ya Bu Widya ya? Iya, milih sampah. Ya, untuk yang tidak mengerjakan PR mungkin nanti juga seperti itu Bu Widya agar anak-anak itu bisa lebih disiplin lagi seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Mungkin ini bisa juga jadi masukan buat Ibu Widya sebagai wali kelas dan juga masukan bagi Ibu Isla sebagai wali murid bagaimana kita mensinkronkan antara hubungan wali murid dengan wali kelas dan antara pihak sekolah. Iya Bapak. Nah, itu saja saya cukupkan sampai hari ini. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.